Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mimin di Ahmad Channel Indo. Di kisah kali ini Mimin akan menceritakan tentang kisah Nabi Yahya alaihissalam. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Dalam agama Islam, mungkin kalian juga tidak asing dengan kisah-kisah para nabi. Banyak kisah dari para nabi yang bisa menjadi pembelajaran hidup untuk menjadi lebih baik. Salah satu kisah Nabi yang banyak memberikan cerita dan pelajaran menarik adalah kisah Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam sendiri memiliki beberapa kisah yang tentunya bisa kalian baca di buku kisah Nabi Yahya alaihissalam. Jika kalian belum begitu tahu apa saja kisah dari Nabi Yahya alaihissalam, sebab dalam artikel ini akan ada penjelasan tentang kisah dan mukjizat Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam lahir ketika ayahnya yaitu Nabi Zakaria memasuki usia lanjut. Ketika Nabi Yahya alaihissalam lahir, Allah membekali beliau dengan kemampuan luar biasa dalam mengetahui syariat. Sejak kecil Nabi Yahya alaihissalam sudah bisa memutuskan perkara yang ada dalam kehidupan manusia. Nabi Yahya alaihissalam juga sosok yang begitu gemar membaca sejak ia kecil. Menariknya, Nabi Yahya alaihissalam tak hanya bisa menyelesaikan persoalan dalam kehidupan manusia, namun Nabi Yahya alaihissalam juga bisa memberikan penjelasan tentang rahasia yang ada di dalam agama. Selain itu, Nabi Yahya alaihissalam juga mengenalkan kepada para umatnya akan jalan kebenaran dan mengingatkan jika ada kesalahan dan kekeliruan. Di kalangan Bani Israel, Nabi Yahya alaihissalam dikenal sebagai ahli agama dan hafal kitab Taurat. Beliau juga sosok yang begitu berani mengambil keputusan, tidak takut akan hinaan dan tidak menghiraukan setiap ancaman dari penguasa dalam usaha yang sedang dijalankannya untuk menegakkan kebenaran. Nabi Yahya alaihissalam juga selalu menganjurkan orang untuk bisa bertobat, serta sebagai tanda pertobatan tersebut beliau memandikan orang di sungai Yordan atau bisa disebut sebagai mandi besar, dan dalam agama Kristen disebut dengan pembaptisan. Sebelum kita membahas tentang mukjizat dan dimiliki oleh Nabi Yahya alaihissalam, hal pertama yang akan kita bahas dalam kali ini adalah tentang kisah-kisah Nabi Yahya alaihissalam. Ada beberapa kisah Nabi Yahya alaihissalam yang akan diulas secara lengkap dalam poin ini. Berikut adalah beberapa kisah Nabi Yahya alaihissalam. Yang pertama, kisah Nabi Yahya alaihissalam waktu menginjak usia kecil. Nabi Yahya alaihissalam diberikan nama Yahya langsung oleh Allah. Hal ini juga sudah dijelaskan pada kitab Al-Quran dalam surat Maryam ayat 7 yang berbunyi, kelak akan dilahirkan seorang nabi yang lahir dari keturunan seorang nabi, yaitu Nabi Zakaria alaihissalam. Beberapa dengan anak usianya. Ketika Nabi Yahya alaihissalam berada di usia masih kecil, beliau lebih memprioritaskan untuk belajar, sehingga semua hal yang dilakukan oleh Nabi Yahya alaihissalam pada masa pertumbuhannya adalah suatu hal yang memberikan manfaat dan tidak akan memberikan kerugian terhadap dirinya sendiri. Nabi Yahya alaihissalam juga memiliki ketekunan dan begitu rajin dalam usaha ilmu agama. Bahkan karena ketekunan yang dimiliki oleh Nabi Yahya alaihissalam, beliau menolak diajak bermain ria oleh para temannya. Nabi Yahya alaihissalam dengan tegas memberikan pengetahuan kepada temannya jika kita diciptakan oleh Allah SWT bukan untuk bermain-main, melainkan untuk beribadah. Suatu ketika terjadi peristiwa teman dari Nabi Yahya alaihissalam sedang asyik menyiksa seekor binatang. Namun Nabi Yahya alaihissalam tidak melakukan hal yang sama. Malah beliau lebih kerap berbuat baik serta memberikan kasih sayang kepada setiap binatang. Karena hal inilah dari Nabi Yahya alaihissalam selalu disegani dan dihormati oleh para binatang-binatang. Hal ini tidak lepas dari kebiasaan mulia yang sudah beliau terapkan sejak berada di usia dini. Nabi Yahya alaihissalam bisa tumbuh menjadi dewasa yang begitu baik dan memiliki akhlak yang luhur, serta selalu menyayangi terhadap sesama makhluk hidup. Yang kedua, kedekatan Nabi Yahya alaihissalam dengan para binatang. Diceritakan pada suatu hari, ketika Nabi Yahya alaihissalam sedang dalam keadaan sendiri dan memanjakan
doa kepada Allah SWT di gurun pasir. Hal ini dilakukan Nabi Yahya alaihissalam karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika beliau memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, air mata Nabi Yahya alaihissalam tak tertahan keluar. Ketika hal tersebut terjadi, semua binatang berdiam sejenak sebagai penghormatan kepada Nabi Yahya alaihissalam yang sedang memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Yahya alaihissalam sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mengeluarkan air mata, mampu membuat semua binatang yang ada di sekitarnya mengetahui hal yang sedang dilakukan oleh beliau. Dalam waktu yang sama pula, seluruh binatang yang ada di sekitar Nabi Yahya alaihissalam memilih untuk menjauhinya karena ingin lebih menghormatinya ketika sedang memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga dilakukan para binatang agar tidak mengganggu Nabi Yahya alaihissalam yang sedang berdoa kala itu. Hal ini juga menjadi salah satu bentuk mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Yahya alaihissalam. Lalu ketika Nabi Yahya alaihissalam ingin makan, beliau memutuskan untuk makan binatang belajang, atau beliau memutuskan untuk makan binatang belalang. Sedangkan untuk air minumnya, Nabi Yahya alaihissalam memutuskan untuk mengambil langsung dari sungai terdekat. Oleh karena itu, Nabi Yahya alaihissalam mulai menyadari jika makhluk ciptaan Allah yang banyak menerima nikmat adalah manusia. Selanjutnya, Nabi Yahya alaihissalam bisa menyimpulkan dari setiap peristiwa yang beliau alami jika kekayaan yang sejati adalah kekayaan hati yang begitu ikhlas dalam menerima semua pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kisah Nabi Yahya alaihissalam berbincang dengan iblis. Suatu hari datang sosok iblis menghampiri Nabi Yahya alaihissalam. Maksud kedatangan iblis kepada Nabi Yahya alaihissalam adalah untuk membujuk beliau dengan berbagai cara, seperti membujuknya dengan nasihat. Akan tetapi Nabi Yahya alaihissalam tahu dengan maksud dan tujuan dari iblis ketika menghampirinya dan memberikan nasihat kepada beliau, yaitu untuk menggoda keimanan. Karena hal tersebutlah usaha iblis menggoda Nabi Yahya alaihissalam gagal seketika. Sebab Nabi Yahya alaihissalam yakin akan kedustaan iblis. Karena merasa gagal membujuk Nabi Yahya alaihissalam, seketika iblis pergi meninggalkan beliau. Namun iblis masih menginginkan harapan di kemudian hari dirinya mampu membujuk Nabi Yahya alaihissalam. Tibalah hari yang dinantikan oleh iblis. Selama ini iblis kembali menemui Nabi Yahya alaihissalam dengan tujuan yang sama, yaitu ingin menggoda keimanan beliau. Akan tetapi upaya iblis dalam menggoda Nabi Yahya alaihissalam kembali tidak berhasil. Hal ini tak lain karena Nabi Yahya alaihissalam adalah salah satu makhluk yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kisah Nabi Yahya alaihissalam ketika menentang Raja Herodes. Kota Yerusalem pada masa itu sedang dipimpin oleh seorang raja bernama Herodes. Pada saat itu, Raja Herodes ingin melakukan pernikahan dengan kerabatnya sendiri, yaitu Putri Herodia. Berparas cantik dari Putri Herodia memanglah cantik hingga membuat Raja Herodes jatuh hati kepadanya. Karena hal tersebutlah Raja Herodes juga tak berdaya oleh Putri Herodia. Sebenarnya saat ini Raja Herodes juga tahu bagaimana hukum yang berlaku tentang pernikahan kerabatnya sendiri, di mana sebenarnya dalam tuntunan kitab Taurat menjelaskan jika menikahi yang masih kerabat adalah suatu hal yang dilarang. Namun Raja Herodes masih tetap bersikukuh untuk menikahi Putri Herodia. Para penasihat kerajaan sudah memperingatkan Raja Herodes akan hukum yang berlaku dalam persuntingan atau pernikahan seorang kerabat adalah sebuah larangan keras. Namun semua peringatan yang diberikan oleh para penasihat kerajaan diabaikan begitu saja oleh Raja Herodes, dan ia memutuskan untuk tetap melanjutkan pernikahannya. Ketika Nabi Yahya alaihissalam memutuskan untuk datang menemui Raja Herodes dengan maksud untuk mengingatkannya, namun karena hal tersebut menjadikan Putri Herodia terpukul,
Tentunya mengetahui kondisi putri Herodia yang terpukul membuat Raja Herodes membuatnya marah kepada Nabi Yahya alaihissalam. Selanjutnya, Raja Herodes memutuskan untuk memberikan perintah kepada pasukannya untuk melakukan penggerakan penangkapan terhadap Nabi Yahya alaihissalam serta ingin membunuhnya. Dengan rasa tenang, Nabi Yahya alaihissalam ditahan oleh para pasukan Raja Herodes. Dalam penangkapan yang dilakukan oleh para pasukan Raja Herodes, Nabi Yahya alaihissalam tidak melakukan perlawan sekalipun. Hal ini karena Nabi Yahya alaihissalam yakin jika dirinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah tertangkap, Nabi Yahya alaihissalam dibawa oleh pasukan Raja Herodes untuk menerima hukuman mati. Mengetahui apa yang akan terjadi pada Nabi Yahya alaihissalam membuat putri Herodia merasa senang. Bahkan putri Herodia meminta agar kepala Nabi Yahya alaihissalam dibawa kepadanya. Akan tetapi azab Allah Subhanahu wa Ta'ala datang kepada Raja Herodes dan keluarganya. Semuanya berubah menjadi seekor hewan oleh Allah. Singkat cerita, Nabi Yahya alaihissalam menghembuskan nafas terakhirnya di kota Yerusalem. Jasad Nabi Yahya alaihissalam diistirahatkan di Masjid Umayyah Syria. Kepergian dari Nabi Yahya alaihissalam membuat semua kaumnya merasa begitu kehilangan dan bersedih. Nabi Yahya alaihissalam adalah salah satu sosok kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu arif, lembut serta bijaksana. Sampai saat ini makam Nabi Yahya alaihissalam masih ada dan berada di Masjid Agung Damaskus. Itulah beberapa kisah dari Nabi Yahya alaihissalam. Mukjizat Nabi Yahya alaihissalam. Dalam kehidupannya, Nabi Yahya alaihissalam memiliki beberapa mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu mukjizat yang diterima oleh Nabi Yahya alaihissalam langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Hanan, di mana maksud dari Al-Hanan di sini adalah ilmu tentang rasa cinta terhadap sesama makhluk beserta alam semesta. Karena hal tersebutlah Nabi Yahya alaihissalam selalu dicintai oleh semua makhluk lain. Beberapa makhluk yang mencintai Nabi Yahya alaihissalam adalah seperti burung, binatang buas, gunung, hingga gurun. Selain itu, Nabi Yahya alaihissalam juga mampu menghafal isi yang ada di dalam kitab Taurat yang menjadi kitab suci kaum Bani Israel. Hal ini juga tak bisa lepas dari campur tangan orang tua Nabi Yahya alaihissalam dalam memberikan pendidikan kepada beliau agar menjadi anak yang cerdas dan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Yahya alaihissalam mampu menghafal isi kandungan ajaran yang ada di dalam surat Taurat, kala itu beliau masih berada di usia yang begitu belia. Dalam Al-Quran surat Maryam ayat 12 hingga 15 juga menjelaskan tentang keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Yahya alaihissalam yang berbunyi, "Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat yang dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepadanya Yahya selagi dia masih kanak-kanak, dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa. Dan dia pun seorang yang bertakwa dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka, dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali." Sifat utama Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam juga memiliki beberapa sifat kebaikan. Nabi Yahya alaihissalam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa di antaranya adalah diberikannya kitab Taurat dan memiliki ilmu hikmah sejak usia masih belia. Maksudnya adalah Nabi Yahya alaihissalam dianugerahi ilmu agama dan selalu cepat dalam menerima kebaikan. Beliau juga selalu memberikan kasih sayang kepada manusia, suci terhadap noda dan dosa, bertakwa, tidak sombong dan durhaka. Hal ini juga dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran surat Maryam seperti yang ada di bawah ini. "Hai Yahya, peganglah teguh-teguh ajaran kitab Taurat ini. Selanjutnya kami anugerahkan kepadanya ilmu hikmah selagi ia masih kecil, dan rasa kasih sayang dari kami terhadap sesama manusia, suci dari noda dan dosa, dan ia pun bertakwa serta berbakti kepada orang tuanya, lagi pula ia tidak sombong dan durhaka. Ucapan selamat dari Tuhan kepadanya pada hari ini ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal dunia, serta pada hari ia dibangkitkan hidup kembali." Demikian kisah singkat atau sekilas tentang kisah Nabi Yahya alaihissalam.
Jika ada salah Mimin dalam menyampaikan atau membacakan naskah, Mimin minta maaf. Mimin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.